Manis, kembali lagi bersama kami di Podcast Narsis. Ngobrol asik bareng Sobat Lis Manis. Nah, senang sekali nih rasanya bisa menyapa kalian kembali. Izinkan kami memperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Mulistia Hoirunisa dan saya Salsyabila Putri Rahmatul Aisyah yang akan memandu jalannya episode Narsis kali ini. Nah, Sobat Manis, kalian pasti tahu nih SMA Negeri Pelosok baru aja kedatangan kepala sekolah baru nih. Nah, di episode kali ini kita akan berbincang-bincang secara eksklusif nih dengan kepala sekolah kita mengenai visi, misi, dan harapan beliau untuk kemajuan SMA Negeri Pelosok. Betul sekali nih Kak, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut tamu spesial kita. Silakan Ibu Kepala Sekolah untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koidat Nisa, Kepala SMA Negeri Pelosok, dan saya mendapatkan tugas di sini sejak tanggal 20 Mei 2025. Nah, beri tepuk tangan yang mulia nih untuk Bu Nisa. Nah, terima kasih untuk Bu Nisa sudah hadir di podcast Narsis. Bagaimana nih Bu kabarnya? Alhamdulillah ya, senang sekali ya membersamai anak-anak yang Kami senang sekali Ibu bisa meluangkan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa itu. Alasan kami mengundang Ibu kali ini adalah untuk mendengar langsung harapan Ibu terhadap SMA Negeri Pelosok dan strategi untuk mewujudkannya. Langsung saja ya Bu, kita menuju pertanyaan yang pertama. Nah, baik, ini pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh seluruh SMA Negeri Pelosok Ibu. Bisa Ibu ceritakan nih bagaimana perjalanan karir Ibu sebelum menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri Pelosok ini? nanti ceritanya panjang ya. Iya. Ya, jadi saya dari Gresik. Saya pertama kali menjabat di karir saya itu tahun 2000. Mulai ya. Jadi tahun 2000 saya pertama kali ngajar. Di tahun 2006 saya diangkat menjadi pegawai negeri. Mengawali sebagai guru, tentunya tidak pernah lepas tugas wajib saya sebagai wali kelas dan tugas-tugas tambahan lainnya. Di tahun 2021, ketika pergantian kurikulum 13 menjadi kurikulum Merdeka, saya menjabat sebagai wakil kepala sekolah. Jadi sebelumnya saya ada di staf mulai tahun 2016 di bagian kurikulum ya. Ketika di tahun 2021 itu dengan perubahan kurikulum yang baru, saya dituntut untuk belajar tentang kurikulum yang penyesuaian kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Di tahap itu adalah pelajaran yang harus saya ambil, bahwa orang itu nggak akan pernah peduli kita menangis darah seperti apapun. Kita tetap harus belajar. Jadi pada saat saya menolak menjadi wakil kepala bidang kurikulum, nggak ada satu orang pun yang menerima alasan saya. Saya utarakan, saya itu keberatan, itu nggak ada. Nah itu adalah pelajaran hidup. Orang itu nggak akan pernah melihat proses kita berdarah-darah seperti apa, tapi orang pasti menuntutnya adalah hasil yang kita peroleh. Jadi proses dari situ. Di tahun berikutnya hingga di tahun 2023 saya ikut program guru penggerak. Jadi di situ kita ditempa dengan proses yang luar biasa, ngajar dia, belajar dia, dan tugas-tugas wajib yang harus saya selesaikan sebagai guru penggerak. Dari efek di guru penggerak itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Di antaranya adalah bagaimana caranya melayani murid dengan senang hati, memanusiakan murid, karena pada dasarnya murid pun juga butuh diperlakukan secara manusiawi kan begitu ya. Itu terus baru di tahun 2025 itu kemarin saya lolos di seleksi kepala sekolah, ditugaskan di jauh dari rumah. Ya awalnya itu ya sedih banget ya cara hidup bisa dengan keluarga. Tapi berkaca dari pengalaman sebelumnya, orang itu nggak akan pernah mau peduli kita nangis darah sebanyak apapun. Ya sudah, itu yang harus saya jalani, berdamai dengan takdir, harus ibaratnya seperti ceritanya Sun Gokong gitu ya, mencari kitab suci ke arah barat. Jombang itu kan arah barat. Ya saya nikmati semuanya. Alhamdulillah ketika hadir di sini
SMA, keluarga besar SMA Pelosok menyambut saya dengan baik, itu adalah anugerah yang luar biasa. Itu perjalanan saya. Orang singkat nih, berarti panjang Panjang sekali. ya, proses itu memang dibutuhkan apa itu panjang. Nah, nanti seperti ini kan juga tetap berproses terus, kita tetap terus belajar. Sungguh perjalanan yang sangat menginspirasi bagi kita semua, apalagi sebagai perempuan-perempuan. Ya, Pengalaman Ibu Weda Tunisa ini pasti akan menjadi bekal yang sehat dan berharga bagi sekolah kita. Baik Bu, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana nih kesan pertama Ibu ketika pertama kali menginjakkan kaki di SMA di pelosok ini? Mungkin ada satu atau dua hal yang paling berkesan dan ingin disampaikan. banyak pengalaman pertama. Jadi ketika saya mendapatkan surat keputusan di SMA Negeri Pelosok, ya tadi kan awalnya kan memang harus sampai keluar kota gitu ya. Akhirnya saya tuh kepo. Saya browsing membuka websitenya SMA Negeri Pelosok, kapan berdirinya, bagaimana kondisinya di sana. Saya harus membuka Instagramnya SMA Negeri Pelosok. Nah, di situ saya kayak gini gitu ya. Karena beda, mungkin budayanya beda ya dengan di Gresik. Nah, selama ini saya di Gresik itu mulai tahun 2000 sampai 2025 itu kan ibaratnya kan sudah kental dengan budaya sekolah di Gresik. Terus di sini lah tadi manusia itu kan harus dituntut untuk selalu beradaptasi dengan berdamai dengan keadaan, berdamai dengan takdir. Saya sudah alhamdulillah pelan-pelan berjalannya waktu bisa menerima apapun yang ada di sini dan bersinergi dengan teman-teman dan warga yang ada di SMA Negeri Pelosok. Mungkin ada satu atau dua hal yang paling berkesan Bu, dari siswa-siswi atau lingkungan. Yang berkesan itu ini budaya bahasa Jawanya itu kental sekali ya. Jadi kalau di Gresik itu kan berdekatan dengan Surabaya, banyak siswa itu yang ya mohon maaf bahasa Jawanya itu kan kurang bagus. Tapi kalau di sini pertama kali saya kenal dengan seorang siswa yang apa itu kelihatannya so akrab tapi dia bagus. Nah itu terus dia memakai bahasa Jawa yang bagus gitu. Jadi anaknya bagus, itu kesan pertama. Terus kesan kedua itu saya melihat siswa ya lebih cenderung banyak rajinnya. Jadi bajunya meskipun habis waktunya sholat itu tetap dalam kondisi dimasukkan. Itu seperti sesuatu yang bisa mendamaikan hati saya. Ya Allah, mungkin saya memang ada di sini itu diantaranya diberikan kebahagiaan murid-muridnya itu ini adalah karakter yang bagus. Nah itu yang tapi ya juga ada sih kemarin pada saat lomba itu ya kalau nggak salah ya itu saya kaget dengan keterlambatan yang begitu banyaknya. Saya foto, saya share di grup kedinasan itu, mohon pelan itu, dan ya mohon maaf salah satu treatment yang saya berikan adalah memberikan mereka pelajaran bahwa hal yang seperti ini tidak harus diulang kembali. Sempat saya sebutkan ini adalah contoh yang tidak patut dicontoh. Nah, itu mungkin sesuatu yang membuat teman-teman yang kemarin terlambatnya luar biasa itu adalah ya seperti pelajaran bagi mereka biar besoknya tidak mengulang seperti itu. Mungkin bagian siswa bilangnya menganggapnya saya itu kejam, enggak. Itu adalah treatment, shock terapi bahwa disiplin itu yang mengantarkan kita pada keberhasilan. Ya, biasanya itu kesan pertama itu seringkali tak terlupakan, apalagi pertama kali di pelosok. Kira-kira apa saja harapan utama dari Ibu Nisa sebagai kepala sekolah dalam menyambut tahun ajaran baru? Di tahun pelajaran ini tahun 2025-2026 saya berharap bahwa prestasi akademik yang ada di SMA Pelosok itu lebih ditingkatkan lagi daripada tahun sebelumnya. Kenapa saya sampaikan seperti ini? Karena maaf ya, bukan hanya prestasi akademik saja, tapi prestasi non akademik juga. Karena yang kemarin saya lihat itu kok nggak ikut di U2S
semuanya dan bisa dilihat oleh orang lain. Nilai seperti apa? Nah itu yang saya lihat seperti itu akhirnya menjadikan saya itu sebuah tantangan bahwa ayo SMA pelosok pasti bisa, dan katanya dulu kita sudah pernah bersinar ya berapa tahun belakang itu. Nah itu mari kita sekarang kita bisa, kalau semuanya kompak, semuanya punya harapan yang besar, pasti semuanya bisa. Semoga semua harapan itu menjadi kenyataan ya Bu. Amin. Lalu sebagai tindak lanjut, apa langkah atau strategi konkret yang akan Ibu dan jajaran sekolah lakukan untuk mewujudkan harapan tersebut? Langkah yang pertama, saya memberdayakan potensi yang di kalangan guru ya, memberdayakan potensi teman-teman guru. Karena di antara kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan untuk diakui keberadaannya. Sama seperti siswa. Ketika siswa punya kemampuan tertentu, tapi tidak dilirik kemampuannya oleh guru, dia akan terkecewa. Nah, kekecewaan ini yang kadang-kadang itu memupuskan harapan siswa. Ya sudah, saya tidak pernah dilirik oleh Pak ini atau Pak ini, saya yang jawab tapi nggak pernah diperhatikan. Nah, itu yang akan saya rangkul dari teman-teman. Saya berikan penghargaan untuk teman-teman, bahkan penghargaan untuk siswa, seperti kelas yang terdisiplin, itu riwet-riwet kecil itu saya berharap itu bisa memicu semangat siswa untuk menjadi lebih baik. Nah, sungguh strategi yang sangat luar biasa ya Bu. Semoga perubahan ini membawa nama baik sekolah kita dan tidak menemui hambatan atau kendala. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa tujuan atau goals utama yang ingin Ibu capai untuk mengembangkan SMA Negeri Pelosok ini? Yang ingin saya capai tadi, prestasi baik akademik maupun non akademik itu menjadi lebih banyak lagi di sini. Saya yakin siswa-siswi itu semuanya punya potensi. Nah, tapi kalau kita tidak memberikan kesempatan bagi mereka, kita tidak membimbing mereka, akhirnya kan itu kan lolos dari pantauan kami. Ya mungkin beberapa orang mengira saya itu cerewet. Tapi kadang-kadang kan kita itu perlu dalam mendidik itu kan mana saatnya yang harus kencang, mana saatnya harus longgar. Karena mendidik kan seperti main layangan ya, akan ditarik, akan diulur. Kalau waktunya kendor semangatnya ya dikencengin. Kalau sudah bagus ya sudah, masih ada fleksibilitas seperti itu. Kami semua berharap tujuan mulia itu bisa tercapai gitu. Sekarang kita sudah tiba di pertanyaan akhir. Barangkali ada pesan dan harapan yang ingin Ibu sampaikan kepada seluruh warga SMA Negeri Pelosok, baik itu Bapak Ibu guru, staf, ataupun siswa-siswi. Yang ingin saya sampaikan, sebaik apapun program, sebaik apapun visi dan misi dari kepala sekolah, itu kalau tidak disambut dengan baik oleh warga, tidak akan terbiasa. Ketika sudah disambut dengan baik dan budaya-budaya baik itu sudah berjalan dengan baik, ya tolong diteruskan. Contoh, yang sekarang ini kan sedang digalakkan kedisiplinan ya. Nah itu terus, walaupun nanti ganti siapapun pemimpinnya, tetap terus dilanjutkan. Jadi jangan berhenti hanya karena kepala sekolah ini orangnya kencang, nanti kalau kepala sekolahnya nggak kencang, longgar lagi. Nah itu kan kasihan, eman-eman gitu lah, eman-eman ya. Tetap untuk maju itu memang butuh pengorbanan. Itu harapan saya dan pesan yang ingin saya sampaikan kepada seluruh warga besar SMA Negeri Pelosok. Kami juga sangat berharap yang terbaik untuk sekolah kita. Terima kasih Bu Nisa sudah berbagi kisah inspiratif dan visi misi yang luar biasa. Kami yakin nih di bawah kepemimpinan Ibu Nisa ini SMA Negeri Pelosok akan lebih maju. Amin. Sobat Semanis, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Ibu Faidat Nisa yang sudah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang padat. Doa terbaik selalu menyertai Ibu. Semoga dengan menjabatnya Ibu sebagai kepala sekolah SMA Negeri Pelosok lebih bisa berkembang lagi. Amin. Nah, terima kasih juga untuk kalian yang sudah setia menonton podcast kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Nah, sebelum kita tutup ini, Ismanis ini punya jargonnya, Bu. Nanti kalau kita bilang Ismanis, bisa in action. In action.
Satu, Ulang dua, lagi. Liz Manis in action. in action. Satu, dua, tiga. Liz Manis in action.